Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema kabar mantan, apa dia masih menyayangimu? Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini energinya. Bagaimana kabar mantan kamu? Apa dia masih menyayangimu? Kalau dilihat dari energinya di sini, saya merasakan bahwa dia masih terus kepikiran sama kamu ya. Karena perasaan yang dia miliki di dalam hatinya begitu kuat. Dia merasakan chemistry yang begitu kencang sama kamu, yang tidak pernah dia rasakan sebelum-sebelumnya bersama dengan siapapun. Apalagi dia melihat kamu adalah sebagai seseorang yang menyenangkan, ya. Dia melihat kamu sebagai pribadi yang hangat, mampu membuat dia nyaman. Makanya dia ingin selalu berada di dekat kamu sebenarnya. Dia ingin bisa selalu mendapatkan perhatian kamu, kabar dari kamu, komunikasi dari kamu. Ya, kamu adalah seseorang yang bisa memahami batin perasaannya. Itulah yang membuat dia di sini ingin sekali bisa mempertahankan hubungan kalian berdua. Ya, namun karena pada saat ini statusnya sudah menjadi mantan, ya artinya sudah ada perpisahan. Ada sesuatu yang terjadi. Entah mungkin kalian berpisah karena adanya suatu konflik, permasalahan, ya berantem, atau mungkin kamu di ghosting sama dia, atau bisa jadi ada beberapa di antara kamu juga yang dia lebih memilih orang lain gitu ya dibandingkan kamu. Sehingga di sini sebenarnya ada suatu energi yang membuat dia seperti membandingkan gitu ya antara kehidupan dia pada saat ini dengan kehidupan dia di saat dia masih bersama dengan kamu. Dan dia menyadari bahwa ternyata dia lebih bahagia di saat dia masih bersama dengan kamu pada saat itu. Karena kalau untuk saat ini, saya merasakan ada begitu banyak hal-hal yang dia sedihkan, ya, yang dia galaukan. Mungkin banyak ekspektasi-ekspektasi dia yang sudah dia ciptakan ya di dalam pikirannya, tapi tidak terwujud. Bertolak belakang ya dengan harapan dia sebelumnya. Makanya pada saat ini dia nggak bahagia. Ya, dia merasa sedih, dia merasa kesepian, dia merasa bahwa dia sudah mengambil keputusan yang salah ya untuk berpisah dengan kamu. Apalagi jika sebelumnya kalian sudah menciptakan banyak kenangan, banyak memori bersama ya yang begitu indah, begitu hangat, begitu membuat hatinya berbunga-bunga. Ya, membuat hatinya nyaman dengan segala kelembutan, cinta, dan kasih sayang kamu. Dia melihat kamu begitu dewasa, dia melihat kamu begitu bijaksana, ya. Makanya dia banyak belajar dari kamu. Ya, dia melihat bahwa kamu ini adalah seseorang yang mampu untuk membawa pengaruh positif pada hidupnya. Di sini saya merasakan dia kayak mencoba untuk menguatkan diri ya pada saat ini, karena jelas ini bukan suatu situasi yang mudah bagi dia untuk berpisah dengan kamu dan masih memikirkan kamu terus-menerus, masih merindukan kamu terus-menerus. Dia tahu hatinya pada saat ini terluka. Dia tahu pada saat ini dia butuh healing. Ya. Dan perasaan bersalahnya ya di sini tentang kamu
Karena dia merasa udah menyakiti hati terdalam kamu. Dia udah mengecewakan kamu dengan sikapnya, tindakannya yang begitu egois, yang begitu tidak dewasa. Ya, dia merasa sudah benar-benar gagal ya dalam membahagiakan kamu, dan itu sangat dia sesalkan pada saat ini. Dia berharap akan ada kesempatan yang diberikan lagi pada dia untuk bisa menjadi yang terbaik ya untuk kamu, membahagiakan kamu, dan menjalin hubungan komitmen indah lagi bersama-sama. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Bagaimana kabar mantan kamu? Apakah dia masih menyayangimu? Oke. Di sini saya melihat memang dia seperti dia sadar ya, dia sadar bahwa dia punya banyak pilihan. Mungkin ada orang yang ngedeketin dia juga, godain dia ya. Dan dia tahu dia bisa memilih. Tapi nggak tahu kenapa di sini hatinya selalu memihak kepada kamu, pikirannya selalu membawa dia ya kepada kamu. Jadi seakan-akan pilihan-pilihan yang dia miliki di dalam hidupnya itu kayak nggak berarti. Orang-orang lain di sekitarnya yang mungkin mencoba untuk mendekati dia tidak memiliki perasaan yang seperti yang dia rasakan sama kamu. Dia tidak merasakan chemistry itu lagi. Dia merasa cintanya udah sepenuhnya dia fokuskan ya pada kamu di sini. Jadi siapapun yang mungkin saat ini bersama dengan dia, entah dia menjalin hubungan atau mungkin sedang dekat dengan orang lain, saya melihat dia tidak benar-benar serius ya sama orang itu. Dan ya di saat dia sadar bahwa dia harus mengubah situasi ya demi masa depan, maka di sini dia akan datang kembali kepada kamu. Karena dia tahu hanya kamu yang mampu membuat dia merasakan cinta yang sampai sedalam ini. Dia melihat kamu begitu spesial, dia melihat kamu adalah sebagai seseorang yang penuh cinta, selalu membuat dia kangen, ya. Dia tahu bahwa kamu setia sama dia. Dan dia sudah pergi dari kamu ya, menyanyiakan kamu. Makanya dia ingin bisa menyeimbangkan keadaan kembali, meminta maaf sama kamu ya, mengakui kesalahannya. Dengan harapan kamu akan membukakan pintu hati kamu kembali. Karena energi pernikahan di sini kencang ya, dengan hadirnya kartu wedding rings. Dia ingin memakai cincin yang sama ya dengan kamu. Dia ingin menikah, dia ingin mempersatukan cinta kalian, jiwa kalian berdua, dan dia akan sepenuhnya berkomitmen, berusaha, berjuang, dan berkorban demi hubungan ini. Jadi jika sebelumnya dia kayak cuek, dingin, tidak peduli, ya, di sini dia akan berubah dan kamu akan melihat perubahannya. Karena dia tahu rasanya kehilangan seperti apa. Dia tahu rasanya menjalani kehidupan dengan penuh rasa kesepian, penuh rasa hampa. Ya, karena saat ini dia merasa hampa memang. Dia merasa hidupnya kayak gak ada warna, gak ada cahaya. Gak ada hal yang bisa benar-benar membuat dia bahagia. Dia selalu memutar kembali ingatan-ingatan di saat dia masih bersama dengan kamu. Ya, di saat itu kalian begitu bahagia. Kalian bercanda tawa. Saling mengungkapkan, mengekspresikan perasaan masing-masing ya, cinta masing-masing, kepedulian. Kamu selalu mendukung dia dan dia pun selalu mendukung kamu. Hubungan yang seperti itulah yang dia inginkan lagi pada saat ini. Terlepas dari apapun yang mungkin sudah terjadi ya di antara kalian berdua sampai kalian berpisah, tapi dia tidak ingin fokus pada perpisahan, dia tidak ingin fokus pada permasalahan.
Dia ingin fokus pada hubungan kalian berdua, bagaimana cara menyatukannya, bagaimana caranya supaya kalian bisa membangun masa depan bersama yang begitu indah. Ya, hubungan yang berhasil, hubungan yang romantis, itu yang selalu dia harapkan dan dia inginkan ya bersama dengan kamu. Dia punya banyak cita-cita sebenarnya di sini, namun ya cita-cita itu semua akan terwujud dan akan begitu besar ya di saat dia bisa membagikan semuanya kepada kamu. Ya, dia ingin bisa mewujudkan cita-citanya hanya dengan bersama kamu. Oke, sekarang kita akan lihat dari pesan cinta ya dari dia di sini. Oke, kita lihat. Aku tahu aku salah atas sikap, tindakan, dan kata-kataku kepadamu. Tolong jangan membenciku. Dia merasa bahwa dia sudah melukai kamu, ya. Di sini dia merasa bersalah atas mungkin sikapnya, tindakan dia, ya, atau mungkin ada kata-kata yang menyakitkan yang pernah dia ucapkan sama kamu. Dia benar-benar merasa bersalah pada saat ini. Makanya di sini dia bilang, tolong jangan membenciku. Ya, dia tidak akan sanggup kalau kamu membenci dia. Dia akan begitu sedih, dia akan begitu galau tentunya. Ya, jika seseorang yang dia cintai membenci dia, dia akan merasa sangat-sangat galau, sedih, baper ya, dan juga terpuruk dengan keadaan. Kemudian di sini dia bilang, percayalah, aku bukan orang yang sama seperti dulu lagi. Memang kalau terlihat di sini ya, ada suatu perubahan yang memang dia lakukan, dan ini semua demi bisa ngimbangin kamu, demi bisa bersama dengan kamu lagi. Dia tidak ingin menjadi seseorang yang sama seperti dulu karena dia tahu itu bukan versi yang terbaik dari dirinya. Makanya saat ini dia sedang berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, seseorang yang lebih dewasa, bertanggung jawab, ya, fokus pada hubungan ini, dan juga lebih bisa menghargai kamu, lebih bisa peduli dan menyisihkan waktu untuk kamu ya, di balik kesibukan-kesibukannya yang lain, di balik segala pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dia lakukan. Oke. Kemudian di sini, aku tak tahan lagi untuk berjauhan denganmu. Aku sangat membutuhkanmu. Ya, mungkin selama ini dia gengsi ya untuk mengatakan ini, bahwa dia masih membutuhkan kamu, bahwa dia masih sangat mencintai dan menyayangi kamu. Dia tetap melihat kamu yang terbaik. Tapi ada beberapa di antara mereka yang kayak malu gitu ya, gengsi untuk mengatakannya secara langsung. Ya karena bagaimanapun juga dia sudah melakukan kesalahan yang besar. Ya. Jadi dia malu di sini sebenarnya. Untuk mengakui bahwa dia tidak bisa melupakan kamu, tidak bisa menghilangkan kamu dari pikirannya, dari perasaannya, dari hati terdalamnya. Kemudian, aku ingin menikah denganmu. Itu cita-cita yang sudah kupendam dan yang akan kubuktikan. Oke, memang besar ya di sini energi pernikahan. Karena memang dia benar-benar ingin menikah sama kamu. Dia ingin mengikat kamu dalam suatu ikatan yang suci. Dia sudah melihat kamu yang terbaik. Dia sudah melihat kamu sebagai jodohnya, ya, sebagai soulmate, twin flame, seseorang yang ditakdirkan untuk dia. Dan kalau kita lihat di sini, dia mengatakan bahwa itu adalah cita-cita yang sudah lama aku pendam. Jadi sebenarnya dia udah lama memendam niat ataupun harapan untuk bisa menikah dengan kamu, meskipun pada saat ini mungkin belum terwujud gitu ya.
masih dia pendam di dalam hatinya. Tapi kemudian dia katakan di sini, itu adalah cita-cita yang akan juga kubuktikan. Artinya dia akan membuktikan niatnya tersebut, cita-citanya tersebut, untuk menikah dengan kamu. Karena dia gak ingin kalian terus-menerus dalam situasi yang gak jelas, tidak ada kepastian. Dia takut kamu diambil sama orang lain. Dia takut kamu digodain sama orang lain atau didekatin sama orang lain. Atau yang lebih parah, kamu nyaman dengan orang lain. Ya, dia sangat takut. Dia sangat akan cemburu nantinya. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Bagaimana kabar mantan kamu? Apakah dia masih menyayangimu? Oke. Ya, ada kartu The Hangman dan kartu The Moon. Saya melihat di sini ada energi Pisces, Cancer, ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan Scorpio juga, Sagittarius, ya, dan juga Aquarius. Nanti kita akan lihat lagi untuk zodiaknya. Di sini saya merasakan kabar dia pada saat ini sepertinya sedang memantau kamu ya, dengan hadirnya kartu The Hangman. Memantau kamu dari kejauhan. Bisa dari media sosial ya, mungkin dia melihat media sosial kamu ya, melihat foto-foto kamu, atau mungkin dari galerinya ya. Dia melihat dari kejauhan karena mungkin dia belum berani untuk memunculkan dirinya gitu ya di hadapan kamu. Karena berbagai alasan, mungkin takut, mungkin malu, atau gengsi. Takut kamu gak akan menerima dia lagi, takut kamu gak akan membuka hati lagi untuk dia. Yang pada akhirnya membuat dia semakin malu gitu ya. Tapi sebesar apapun ya, di sini gengsinya sebenarnya masih lebih besar cintanya sama kamu. Makanya saya melihat di sini akan ada tindakan yang akan dia lakukan ya, mungkin untuk menghubungi kamu, mengawali komunikasi, mungkin menanyakan kabar dulu gitu ya, basa-basi. Gimana kabarnya ya, apa kamu ingin bertemu lagi? Dia ingin memastikan keadaan kamu terlebih dahulu, bahwa kamu tidak terikat dengan siapapun pada saat ini, agar dia bisa melihat jalannya untuk bisa kembali bersama dengan kamu. Oke? Dan untuk kamu ya yang saat ini sedang menunggu, sedang dalam fase penantian ya, menunggu seseorang siapapun ya yang kamu fokuskan, bisa jadi orang yang lama ataupun orang yang baru. Saya melihat di sini memang ada energi galau juga dari kamu ya dengan hadirnya kartu The Moon. Apa yang kamu galaukan di sini? Apa karena seseorang yang kamu tunggu belum datang, atau kamu mungkin galau karena kamu belum tahu jodoh kamu siapa? Ya, atau bisa jadi kamu masih mengingat masa lalu yang cukup menyakitkan ya bagi kamu. Karena di saat kamu udah sayang sama seseorang, cinta sama seseorang, itu kamu akan begitu dalam ya. Perasaan kamu akan begitu terikat sama dia. Jadi di saat dia menyakiti kamu atau dia mengecewakan kamu, maka perasaan sedih yang kamu rasakan di sini berlipat-lipat ganda ya yang kamu rasakan. Oke, kita lihat lagi bagaimana kabar mantan kamu. Apa dia masih menyayangimu? Bagaimana kabar mantan kamu? Apa dia masih menyayangimu? Oke, ada Seven of Pentacles, The World, dan Queen of Pentacles. Di sini kencang energi Capricorn, Taurus, Virgo ya. Saya melihat di sini ada energi Leo juga. Kemudian Libra juga ada ya, dan sebagian mungkin ada yang Gemini. Oke, kita lihat di sini. Sepertinya dia tidak
menikmati ya hidupnya pada saat ini karena ada beberapa hal yang terjadi, dan ini adalah hal-hal yang buruk, mungkin berkaitan dengan karma juga ya, yang membuat dia harus menjalani ini semua terlebih dahulu ya, sampai dia menyelesaikan semua karmanya, barulah dia menjadi seseorang yang penuh dengan kesadaran. Karena kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu The World ya, artinya ada suatu energi yang sangat-sangat berat yang dia rasakan ya, terkait dengan berakhirnya hubungan kalian berdua. Karena dia merasa di sini bahwa hubungan ini belum benar-benar berakhir. Dia merasa kayak ini semua gak nyata ya. Dia masih ingin menjadi pasangan kamu, pacar kamu ya. Dia ingin menjadi seseorang yang nantinya akan menjadi pasangan hidup kamu selamanya ya. Dia ingin menjadikan kamu sebagai pasangan sahnya. Makanya dengan hadirnya kartu Queen of Pentacles, dia tahu bahwa selama ini dia kurang bisa memahami kamu. Dia kurang bisa paham atau mengerti tentang kemauan kamu ya. Kamu ingin kestabilan, kamu ingin kejelasan dan kepastian, dan mungkin ada beberapa di antara kamu yang orang yang kamu fokuskan ini tidak bisa memberikan itu semua. Dia begitu tidak stabil, dia mungkin on off, kadang datang, kadang pergi. Kadang dia bisa buat bahagia kamu, kadang dia bisa membuat kamu begitu marah, kecewa, dan kesal. Ya, jadi kayak naik turun hubungannya di sini. Tapi apapun itu ya, di sini dia udah belajar dari masa lalu dan juga kesalahannya dari hubungan kalian juga, sehingga dia akan mampu nanti untuk kedepannya memberikan sebuah kestabilan, keberlimpahan, cinta, dan kasih sayang untuk hubungan ini. Karena bagi dia hubungan ini sangat berarti, sangat penting dalam hidupnya. Gak ada lagi seseorang yang bisa mendukung dia, menyemangati dia, mencintai dan menyayangi dia dengan tulus seperti kamu. Ya, mungkin sebelumnya dia hanya bertemu dengan seseorang yang hanya memanfaatkan dia aja, membuat dia terluka, kecewa, dan takut ya untuk membuka hati. Tapi setelah bertemu dengan kamu, dia merasakan bahwa kamulah seseorang yang tepat, seseorang yang dia cari selama ini. Oke, kita lihat lagi di sini dari pesan cintanya. Aku sedang berusaha menjadi seseorang yang bisa kamu percaya. Ya, dia sedang berusaha menjadi seseorang yang bisa kamu percaya. Kenapa? Karena mungkin dia pernah membohongi kamu. Dia pernah menjadi seseorang yang manipulatif, tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia merasa bahwa kamu bisa dibohongi ya dengan mudah. Tapi itu semua ya, pada akhirnya menimbulkan rasa tidak percaya dari kamu terhadap dia. Kepercayaan yang sudah kamu berikan sama dia ya sudah dia sia-siakan, dan dia menyadari itu. Makanya di sini dia bilang, aku sedang berusaha menjadi seseorang yang bisa kamu percaya, agar kamu bisa kembali nyaman sama dia, tidak memikirkan banyak hal, tidak curiga lagi sama dia. Ya, karena kalau kepercayaan sudah dihancurkan ya, maka curiga adalah hal yang wajar. Makanya dia tidak ingin ya menjadi seseorang yang manipulatif lagi terhadap kamu. Dia ingin jujur, dia ingin terbuka, karena dia tidak ingin kehilangan kamu lagi. Oke, kemudian di sini kita berdua butuh waktu untuk healing. Dia sadar ya, saat ini keadaan gak baik-baik saja di antara kalian berdua. Mungkin kamu sakit hati sama dia, ya. Mungkin dia juga memiliki rasa sakit hati sama kamu, bisa vice versa. Ya, ada luka juga di dalam hatinya sebenarnya di sini. Ya, karena ada beberapa di antara kamu yang menjalin hubungan tapi malah saling menyakiti, saling menyerang, saling menyudutkan. Makanya dengan sikap dia yang sekarang sudah dewasa ya, dia ingin mengatakan pada kamu bahwa kita berdua butuh waktu untuk healing terlebih dahulu pada saat ini. Nantinya di saat kalian sudah sama-sama siap ya,
barulah dia akan memberikan kejelasan dan kepastian. Ya, karena dia pun juga ingin mendapatkan hal yang sama dari kamu, yaitu kejelasan dari kamu bahwa kamu akan memilih dia, kepastian dari kamu bahwa kamu akan menikah dengannya. Oke, kita lihat lagi di sini. Aku yakin hubungan ini belum benar-benar berakhir. Kita bisa membicarakannya dari hati ke hati. Ya, jadi dia nggak mau membicarakan dengan emosi ataupun dengan perasaan marah, kesal, atau mengungkit-ungkit lagi hal-hal yang sudah terjadi. Itu hanya akan membuat kalian berantem, konflik, dan akan berpisah lagi, ya, bisa jadi. Makanya dia ingin berbicara ya dengan kamu, dengan kepala dingin, dengan hati yang saling mengedepankan ya kepedulian, dan juga untuk mendukung hubungan ini bisa lanjut kembali. Dia tahu bahwa sebelumnya dia begitu emosi sama kamu, begitu terpacu ya amarahnya. Apalagi jika ada konflik ya sebelumnya, konflik yang belum terselesaikan, masalah yang masih menggantung di antara kalian berdua. Ya, jadi di sini dia ingin membicarakannya dari hati ke hati agar kalian sama-sama memahami apa masalah yang sebenarnya terjadi, tanpa melibatkan ego, ya, tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Kemudian di sini ada kartu aku jatuh hati saat pertama kali melihatmu dan aku tak mampu menyangkalnya. Oke, jadi dia kayak mengingat kembali gitu ya tentang awal pertemuan kalian ya. Dia melihat kamu begitu menarik ya, baik secara fisik, dari karakter kamu juga, dari penampilan kamu ya, yang begitu dewasa. Dia tahu bahwa kamu adalah seseorang yang pantas untuk menjadi pasangan hidupnya. Bahkan dia gak akan pernah melupakan ya saat-saat pertama kali dia melihat kamu. Dia tidak bisa menyangkalnya di sini, saking spesialnya kamu di dalam hatinya, saking menariknya kamu di matanya. Ya, jadi untuk keseluruhan yang saya lihat di sini, dia masih sayang ya sama kamu. Dia masih ingin bersama dengan kamu dan juga menikah dengan kamu nantinya. Itu yang sangat-sangat diharapkan untuk terjadi. Oke, sekarang kita akan lihat dari Romance Angels. Oke, di sini saya melihat banyak dari kamu yang mungkin sedang fokus pada karir dan keuangan ya, mungkin dengan pekerjaan kamu, dengan keluarga kamu juga ya, ada sebagian. Karena balik lagi di sini kamu sedang berada pada fase menunggu. Ya. Kamu mencoba untuk fokus dulu sama diri kamu, ya, kamu untuk mengembangkan diri menjadi versi yang terbaik dari diri kamu sendiri. Ya. Perhatikan ya tanda-tanda yang ada. Karena saya merasakan di sini mungkin ada beberapa di antara kamu yang akan didatangi ya oleh 2 atau lebih orang ya. Mungkin yang akan menjadi orang baru di dalam kehidupan kamu, tapi hati-hati ya di sini karena nggak semuanya memiliki niat yang baik. Oke, pastikan kamu mendengarkan intuisi kamu ya sebelum memilih siapapun yang nantinya akan kamu pilih yang akan menjadi jodoh kamu. Namun untuk saat ini fokuskan pada diri sendiri terlebih dahulu, self love ya, atau mungkin kamu fokus pada karir, keuangan, kesehatan kamu ya, baik secara fisik maupun secara mental. Saya melihat di sini semuanya akan baik-baik saja ya untuk kamu, dan apapun yang nantinya kamu harapkan untuk terjadi, harapan kamu, cita-cita kamu, saya melihat di sini akan bisa terwujud dengan mudah. Entah itu karir, keuangan, cinta ya, hubungan asmara, pernikahan, kestabilan, dan juga kedamaian.
bisa kamu dapatkan di dalam diri kamu sendiri. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.